Di kota sebesar Jakarta, banyak gedung tinggi yang tak pernah tidur. Tapi, tahukah kamu, ada satu lantai yang tidak pernah terdaftar, tidak pernah dicatat, namun tetap menyala. Ini bukan cerita tentang angka sial, tapi tentang lorong yang membeku di waktu, dan mereka yang masih bekerja meski dunia sudah melupakannya. Nama lantai itu lantai 13. Dan seseorang sudah memijaknya. Bersiaplah, karena setelah ini kamu akan tahu kenapa tidak semua lift boleh ditekan sembarangan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Rindi Andika. Itu tadi openingnya guys. Kalau kalian punya cerita yang menarik, kirim di email aku ya. Email aku ada di deskripsi guys. Sebelumnya makasih banget. Oh iya, semoga kalian tetap sehat, murah rezeki, dan senang selalu guys. Kita lanjut yuk. Lift ke lantai 13. Prolog. Sasmita tak pernah sepi. Tidak semua lantai ditampilkan di panel lift, bukan karena tak ada, tapi karena tak diinginkan terlihat. Namaku Raffi Ardiansyah, usia 27 tahun, arsitek interior freelance, tahun 2023. Aku mendapat proyek ini dari sebuah firma untuk menangani renovasi interior lantai atas gedung Sasmita, gedung perkantoran tua di kawasan Sudirman, Jakarta. Meski sudah berusia hampir 40 tahun, gedung ini tidak pernah sepi. Ada satu hal aneh yang langsung aku sadari sejak awal. Lantai 13 tidak tercantum. Di lift, panel angka melompat dari 12 ke 14. Tapi blueprint bangunan yang kubaca jelas menyebutkan adanya ruang di antara keduanya. Bahkan dengan penanda arsitektur, struktur, dan saluran listrik tersendiri. Lantai itu ada secara fisik, tapi secara administratif seperti dihapus. Ketika aku menanyakannya ke manajemen gedung, mereka menjawab ringan, "Nggak ada lantai 13. Mas Raffi, itu kan cuma mitos barat soal angka sial." Aku pun tertawa sopan, tapi dalam hati, ini bukan sekedar superstisi. Apa itu ya? Bagian 1. Pesan yang terlupakan. Satu-satunya orang yang berbicara jujur adalah Bu Lilis, cleaning service senior. "Mas Raffi, jangan pencet 12 dan 14 berurutan ya, apalagi kalau sendirian." Aku tertawa waktu itu. Kukira beliau cuma menakut-nakuti. Tapi malam itu semuanya berubah. Hari Jumat, aku lembur di lantai 14 karena revisi mendadak. Jam 23.30, kantor sudah sepi. Aku turun lift sendirian. Tiba-tiba muncul dorongan aneh. Rasa penasaran yang sulit dijelaskan. Aku pencet tombol 12, lalu cepat-cepat 14, lalu tutup pintu. Lift bergetar, tapi tidak turun ke lantai 12. Angka menyala, 13. Ting. Tapi bukan digital seperti biasa, melainkan seperti angka timbul kuningan, model lama, usang dan berkarat. Pintu lift terbuka. Dan untuk pertama kalinya, aku menginjak lantai yang tidak seharusnya ada. Wow, kalian penasaran gak lanjutannya? Bagian kedua, kantor yang membeku di masa lalu. Lorong di depanku diselimuti cahaya kuning gusam. Suara mesin ketik, printer,
dot metrik, dan dering telepon terdengar samar seperti berasal dari masa lalu. Dindingnya berlapis wallpaper coklat pudar, lantai vinil retak-retak, meja-meja tua berjajar dengan kursi putar, dan ID karyawan yang tertinggal. Tidak ada orang, tapi suasananya hidup. Ada kalender meja di salah satu cubicel, tanggalnya Juni 1984. Aku membuka pintu salah satu ruangan. Di dalamnya mesin ketik yang mengetik sendiri. Tik 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 gitu guys. Tiba-tiba kursi putar bergerak pelan, seperti ada yang duduk, tapi tak ada siapa-siapa. Aku mundur, ingin kembali ke lift, tapi pintunya sudah tertutup, panelnya mati. Suara telepon di dinding berdering. Karena panik, aku angkat. "Kamu baru ya?" Suara perempuan datar tapi ramah. "Kami sudah lama nunggu, jangan buru-buru pulang." Lalu terputus. Ya ampun guys, deg-degan gak sih kalian? Ini bagian 3. Mereka masih kerja. Dari ujung lorong muncul suara langkah kaki. Tap tap tap. Siluet orang-orang berseragam kantor muncul. Rambut disisir rapi, ID card kuning pudar menggantung di dada. Mereka tersenyum, tapi matanya kosong. Salah satu dari mereka mendekat dan berkata, "Kita butuh orang desain. Kamu bisa bantu tata ruangan ini lagi?" Aku lari, tapi lorong itu berulang. Aku memutar ke kanan kembali ke tempat semula, memutar ke kiri masih sama. Seolah ruangan itu tak punya ujung. Aku mulai kehabisan napas. Tapi di kejauhan kulihat satu lift tua. Pintu besi geser model lipat. Aku masuk. Di panelnya hanya ada satu tombol. Aku pencet. Lift naik perlahan. Lama, menit terasa jam. Saat pintu terbuka, aku kembali ke lobi. Satpam melihatku heran. "Mas, dari mana? Gedung udah dikunci dari jam 10. Aku lihat jam tangan. Jam berapa guys? Jam 3.13 pagi. Aku mengucap terima kasih dan buru-buru jalan keluar. Tapi ketika aku mencopot ID card dari bajuku, bukan lagi kartu tamu, tertulis Raffi A, desain interior, lantai 13, bergabung sejak 2023 sampai tidak pensiun. Oh guys, merinding aku guys. Yuk lanjut ke bagian 4. Mimpi yang tidak pernah berakhir. Sejak malam itu, aku memutuskan keluar dari proyek, tapi gangguannya tidak berhenti. Setiap malam aku bermimpi berada di lorong tua itu. Mesin ketik berbunyi sendiri, telepon berdering. Dari ujung lorong, suara-suara memanggil. "Kita masih tunggu Raffi. Lantai ini belum direnovasi. Liftnya belum rusak kan?" Dan puncaknya 2 minggu lalu. Aku menerima pesan WhatsApp dari nomor yang tak dikenal. 12.14 tutup pintu. Kami kangen kamu. Wow. Epilog. Ini ada epilognya guys. Catatan Bu Lilis. Ditemukan di loker nomor 4 cleaning service Gedung Sasmita. Tanggal 12 Januari 2022. Namaku Lilis Marsini, umur 59 tahun, sudah 24 tahun kerja di Gedung Sasmita. Tahun 1984 ada kebakaran kecil di lantai 13, tapi anehnya tidak pernah ada berita, laporan atau renovasi sejak itu. Tapi tiap malam Jumat, lift bisa berhenti sendiri. Kadang anak magang hilang, katanya resign mendadak. Mereka yang pernah menginjak lantai itu tidak pernah benar-benar bebas. Jadi kalau kamu pernah iseng mencet 12 dan 14 dengan cepat, dan kamu cium bau karbol lama, berarti kamu sudah dipanggil. Kuncinya bukan pada liftnya, tapi pada rasa ingin tahu yang tak bisa dikendalikan. Dan begitu kamu lihat angka 13 itu menyala, kamu sudah terlalu dekat untuk mundur. Kita lanjut lagi nih guys. Yang tadi udah ya.
Aku mau sedikit-sedikit mau apa itu? Bacain lagi cerita horor, guys. Ini aku dapat dari Facebook ya. Judulnya yang ini judulnya Cacaran organ korban yang tertinggal di bawah tiang. Bentar guys. Cerita ini terjadi sekitar tahun 2009 lalu di daerah asalku, sebuah kabupaten kecil di Jawa Timur. Cerita ini tidak aku alami secara pribadi, namun merupakan isu serta kesaksian orang-orang di sekitar sini yang sampai ke telingaku. Semua bermula dari acara balapan motor liar yang rutin diikuti para remaja tanggung di sekitar sini. Kebetulan ada sebuah jalan yang lurus dan lumayan luas sehingga mereka menjadikan trek balap. Jalan itu terdiri dari dua arah dengan bagian tengah pemisahnya ada semacam taman atau area hijau yang di situ ada tiang listrik, lampu jalan, dan monumen-monumen PKK Karang Taruna. Seingatku, balapan ini sering bahkan rutin digelar saat malam minggu, mulai dari jam 11 malam sampai jam 2 atau 3 dini hari. Kalau mereka sudah mulai kedengaran dari suara knalpot yang bising banget digeber-geber tengah malam. Warga di sekitar jalan itu sebenarnya banyak yang udah nolak, bahkan sampai kejar-kejaran sama para pesertanya. Tapi toh ujung-ujungnya remaja-remaja itu tetap balik lagi. Nggak kapok-kapok. Sampai akhirnya kecelakaan yang menghebohkan dan tragis itu terjadi. Malam itu ada salah satu pembalap yang kena ban slip saat waktu posisi motor sedang dipacu dengan kecepatan tinggi. Motornya oleng ke arah kanan dan menerobos taman yang jadi pemisah jalur. Motor yang dia pakai ringset kena trotoar. Jari-jari rodanya patah dan rangka motornya kepotek. Tapi yang pengemudinya alami lebih ngeri lagi. Badan dia melayang dan nabrak tiang listrik. Mirisnya, yang pertama kali menghantam tiang listrik itu kepalanya. Akhirnya kepalanya pecah dan isi kepalanya berhamburan kemana-mana. Organ-organ kayak bola mata, otak, gigi, dan macam-macam hal berserakan di TKP malam itu. Singkat cerita, kasus itu bikin heboh warga sekitar dan akhirnya berhasil bikin para remaja tadi nggak balapan lagi. Tapi setelahnya justru ada masalah baru yang muncul di lokasi itu. Konon dari berita yang kesebar, katanya ada pekerja yang pulang shift malam jam 2 dini hari dan bawa motor ngelewatin lokasi TKP tiang listrik kecelakaan. Waktu dia lewat sana, pekerja itu lihat ada anak muda yang berdiri nunduk sambil bentur-benturin kepalanya ke tiang listrik beberapa kali. Awalnya dia mau negur dan ngira itu ODGJ. Tapi waktu dipanggil anak muda itu noleh dan ternyata mukanya udah hancur dan rusak total. Cerita tentang tiang listrik itu akhirnya merembet kemana-mana dan makin banyak orang yang ngaku kalau mereka melihat penampakan yang sama. Sosok anak muda yang bentur-benturin kepalanya ke tiang listrik waktu tengah malam berkali-kali sambil nunduk. Karena cerita itu akhirnya orang-orang pada gak berani lewat tiang listrik itu. Apalagi kalau sendirian malam-malam selama beberapa waktu. Sampai akhirnya ada tindakan dari warga di sini yang memanggil tokoh tertentu buat bersih-bersih area tiang listrik itu. Bentar guys, kok ada suara ya? Kayak suara orang siram-siram loh guys. Ini jam 23.08 loh. Ini. Masa ada orang-orang siram jam 23.08 sih? Aku lihat dulu ya. Lanjut lagi guys, ternyata hujan guys. Ayo kita lanjutin lagi. Tadi sampai mana ya?
Tokoh itu bilang kalau gak semua sisa tubuh korban berhasil dibungut malam itu pasca kecelakaan. Ada banyak bagian terutama jajaran otak yang jatuh ke tanah taman tanpa orang-orang sadar, terus jadi makanan hewan-hewan atau membusuk menyatu sama tanah. Sosok yang bentur-benturin kepalanya itu semacam nunjukin kalau di sana masih ada tubuh dia yang ketinggalan. Akhirnya, karena emang sisa potongan itu udah gak kelihatan kasat mata, tanah yang ada di taman itu diambil dan ditabur ke makam korban. Meski saya pribadi nggak begitu percaya dan yakin itu hanya jin peniru, tapi memang setelah itu kabar-kabar tentang angkernya tiang listrik itu lama-kelamaan pudar dan kembali menjadi tiang listrik biasa seperti sedia kala. Wow, ngeri banget ya guys, makanya kalian itu jangan apa balap-balapan liar gak jelas gitu deh. Sayangin diri kalian. Lagian modalnya nggak sedikit kan itu. Pasti itu banyak banget itu modalnya. Buat modif-modif motor gak jelas gitu. Ini sayangin diri kalian deh. Bisa buat makan itu. Jajan-jajan gitu daripada nggak jelas gitu guys. Ingat-ingat ya. Ini cerita aku ada cerita lagi nih. Disantet temen deket. Ini dari Kak Na. Kayaknya ini di TikTok ya. Mama aku punya usaha di tahun 2020. Sayangnya menyelejit sampai suatu ketika mama aku sakit sampai nggak bisa jalan. Tapi anehnya sakitnya kalau habis maghrib sampai subuh. Setiap azan maghrib udah nggak kuat jalan. Badan panas sampai di angka 40 selama berbulan-bulan. Periksa ke dokter bilangnya asam lambungnya kumat. Sampai aku ngerasa ada yang aneh. Karena tiap malam pasti salah satu ada yang nggak bisa tidur. Tiap di atas jam 1 sering ada suara gedor-gedor tembok. Suara orang lagi nyapu, mandi, jalan di atas plafon. Dihirauin sama keluarga aku karena bukan tipe yang percaya black magic. Sampai suatu ketika, ibu aku manggil tukang pijet karena habis kerja. Dan yang mijetnya ini orang yang bisa. Dia bilang kalau ada orang gak suka sama keluarga aku. Mulai dari situ keluarga aku tiap malam yasinan dan ngaji. Terus makin lama mama aku makin drop. Terus dibawa ke RS. Di rumah ada mbak aku yang suka bebersih. Terus aku ditelepon sama mbak aku katanya pas nyuci nemu buntelan kain. Difotoin lah kain itu. Pas dibuka, isinya tanah kuburan sama ada rambut. Panik dong nemu kayak gitu. Gak lama aku ke rumah buat bakar barang-barang yang ditemuin itu. Akhirnya dibakar lah dan aku langsung adain pengajian untuk kesembuhan mama aku. Gak lama setelah itu ada yang bilang ke kakak aku kalau mama aku kena santet dan dari teman dekatnya. Tapi gak disebut namanya siapa karena takut dendam. Ada-ada aja ya orang-orang zaman sekarang itu kalau nggak suka itu ya udah gitu loh, gak usah lihat-lihat mukanya kalau nggak suka itu. Kenapa juga sampai kayak gitu? Kalau nggak suka itu nggak usah berurusan lagi. Astagfirullah, aku jadi emosi banget ya guys. Oke lah, aku mau pamit dulu deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini guys. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar. Jangan lupa juga kirim kirim email di cerita aku ya guys. Bye bye.